Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel ini. Bagaimana jadinya jika seonggok hantu sudah tidak memiliki harga diri dan sudah tidak ditakuti lagi di era modern serba teknologi berkemajuan dan tok-tok sekarang ini. Itulah sedikit penggalan cerita dari film berjudul We Have a Ghost yang dirilis pada tahun 2023 yang tanpa banyak cincong di awal video. So tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja ke ceritanya. Check it out. Cerita akan berfokus pada sebuah keluarga bernama keluarga Presley. Ada Kevin Presley, si bungsu, ayah Presley, ibu Presley, dan kakak Presley. Kevin dan keluarga baru saja pindah ke rumah ini yang sebagai seorang remaja yang punya sahabat di lingkungan lamanya atau sebelumnya. Tentu hal itu membuat Kevin sedikit keberatan akan kepindahan mereka ke tempat baru ini. Come inside. Dilihat dari kondisinya yang sudah usang dan kayunya sudah banyak dimakan rinyuh, jelas bahwa rumah ini sudah lama ditinggalkan pemiliknya dan sudah pasti tidak terurus. Saat itulah Kevin melihat-lihat ke lantai atas atau loteng yang di situ dia merasakan ada aura-aura kekengan yang membuat musik seketika menjadi horor yang ketika Kevin secara perlahan menengok ke belakang, tiba-tiba Kevin ternyata adalah tipikal remaja yang tidak kagetan dan bukan termasuk orang penakut dan borangan yang mudah terpengaruh oleh cerita-cerita mistis yang karena semua barang-barang belum datang daripada gabut, Kevin pun memutuskan untuk bermain gitar terlebih dahulu. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat Kevin dan keluarga sedang berkumpul, terjadi semacam gangguan listrik atau dalam bahasa ilmiahnya disebut dengan oglangan. Mereka tidak terlalu mempedulikan tentang hal itu. Sang ayah justru malah mengajak Kevin berjoget karena sejak pertama kali mereka pindah ke sini, Kevin terus saja murung dan nampak tidak bahagia. Saat semua orang sudah tertidur itulah Kevin mendengar sesuatu dari loteng yang ketika dia periksa, dia melihat kursi bergoyang sendiri, entah karena tertiup angin atau memang ada tim kreatif yang sengaja menggoyangkannya, entahlah. Merasa ada sesuatu yang janggal, Kevin pun menyalakan kamera di ponselnya yang ketika ada sesuatu muncul dari balik dinding, tiba-tiba ya, seperti yang sudah sedikit saya terangkan, Kevin adalah generasi milenial yang sejak kecil sudah dijejali dengan teknologi dan hal-hal modern, sehingga ketika melihat hal mistis seperti penampakan om-om hantu barusan, Kevin sama sekali tidak ketakutan, justru malah excited untuk mendokumentasikannya. Setelah kejadian semalam, Kevin pun mulai menelusuri hal-hal yang berbau mistis, terutama hantu yang secara kebetulan dia bertemu dengan seorang gadis bernama Siska, tidak pakai E, yang akan menjadi sahabat barunya di lingkungan baru ini. Sesampainya di rumah, si kakak ketahuan tidak mengantarkan Kevin ke sekolah dan malahan ngajak nebeng teman-teman ceweknya, sehingga si ibu menjabel atau menyita ponsel miliknya. Kevin yang penasaran dengan hantu semalam pun langsung pergi ke loteng untuk memeriksa dan mencoba memancingnya keluar dengan cara menyanyikan sebuah lagu. Dan Hey, stop. ya, entah kemana arah hidup si Kevin ini, dia justru malah mengajak hantu ini untuk duduk dan ngariung bersama. Dari baju yang dikenakannya, diketahui jika hantu ini tuh bernama Ernest. Selain tidak bisa berbicara, hantu ini pun memiliki kemampuan untuk bisa menyentuh objek fana seperti ketika bersalaman dengan Kevin. Namun ketika Kevin bertanya tentang masa lalunya dan bagaimana dia mati, Ernest ini sama sekali tidak ingat dengan masa lalunya ketika masih menjadi manusia. Tak lama muncullah si kakak yang bermaksud untuk meminjam HP Kevin dengan cara yang agak sedikit memaksa. Malamnya ketika Siska diam-diam meminjam HP Kevin, dia itu tidak sengaja menemukan video penampakan Ernest tempo malam, di mana si ayah itu secara tak terduga tertarik dengan video tersebut dan iseng menguploadnya ke YouTube, berharap channelnya itu bisa segera monetisasi dan menghasilkan pundi-pundi AdSense dari akunnya tersebut.
Beralih ke tempat lain, mari saya perkenalkan Anda dengan seorang peneliti dunia goib bernama Dr. Leslie yang sudah sejak lama dia meyakini tentang adanya dunia lain, bahkan sudah menulis banyak sekali buku hasil risetnya tentang hal-hal mistis dan supranatural. Tapi sampai detik ini beliau masih belum menemukan satu hal nyata yang memang bisa membuktikan keyakinannya tersebut. Keesokan harinya, Kevin dan sang ayah yang sedang berada di loteng dengan maksud untuk membuktikan sendiri video yang direkam oleh Kevin, yang karena diejek tak bisa membuktikan bahwa video tersebut nyata. Kevin pun segera mengambil gitar dan menyanyikan sebuah lagu untuk memancing Ernest keluar. Tak lama muncullah si ibu yang bermaksud untuk menanyakan kenapa akun TikToknya di-banned, yang ketika dia balik badan betapa terkejutnya si ibu sampai-sampai dia itu teriak histeris dengan gaya yang agak sedikit berlebihan. Tanpa pikir panjang, si ayah dan Siska pun langsung mengupload kejadian barusan di YouTube dan berhasil mendapatkan 26.000 penonton dalam waktu kurang 5 menit. Yang ketika si ibu tak setuju dengan hal ini dan meminta pindah rumah, si ayah pun berusaha menjelaskan bahwa mereka itu sudah tidak bisa pindah rumah. Tabungan sudah benar-benar habis untuk membeli rumah ini, dan perlu diketahui bahwa si ayah ini saat ini sedang menjadi pengangguran setelah dipecat dari Avengers. Sehingga dalam kondisi finansial keluarga yang sedang tidak baik-baik saja, si ayah berharap jika video tersebut bisa memulihkan kembali keuangan mereka menjadi lebih baik. Dan ya, video si ibu teriak pun meledak viral di media sosial, yang ketika semua orang menganggap itu hanya lelucon, Dr. Leslie justru memandangnya dari sisi yang berbeda, yang setelah memeriksa videonya berkali-kali, Dr. Leslie memastikan bahwa video itu tuh asli, bukan rekayasa. Sehingga dia segera menemui seorang pimpinan CIA untuk membuka kembali program rahasia atau proyek rahasia lama pemerintah yang khusus meneliti tentang hal goib, terutama hantu dan sejenisnya. Kembali ke keluarga Kevin, si ayah itu benar-benar menikmati popularitasnya hasil dari video viral tersebut, dimana Kevin sendiri justru lebih fokus ke Ernest dengan membantunya mengingat seperti apa masa lalunya dan penyebab kenapa dia bisa menjadi hantu. Disitulah Ernest itu benar-benar terharu ketika ada seorang remaja manusia yang baru dikenalnya sangat begitu peduli terhadap dirinya yang hanya seonggok hantu, bukan siapa-siapa, tidak berguna, karena faktanya Ernest terjebak di sini bukan karena keinginannya sendiri, melainkan sebagai arwah penasaran yang masih mencari jati dirinya yang sebenarnya. Di sekolah, Kevin pun mulai mencari asal-usul Ernest untuk mencari tahu siapa dia dan bagaimana dia mati, di mana Siska yang sejak awal baik kepada Kevin pun bersedia untuk membantu, yang dengan kemampuan komputer dan hackernya, Siska tidak pakai ini bisa dengan begitu cepat mencari informasi mengenai asal-usul rumah tersebut. Tetapi nama Ernest itu tidak pernah ditemukan mati di sana, guys. Like what? Noise makes you stupid. Kembali ke rumah, si ayah saat ini sedang sangat-sangat senang sekali karena kedatangan seorang selebriti sekaligus paranormal terkenal bernama Madam Judy yang tertarik untuk mengadakan acara talk show sekaligus membuktikan sendiri keberadaan hantu Ernest di rumah ini. The food always sucks. What about Chris? Si ayah pun meminta bantuan Kevin untuk mengundang Ernest agar muncul di depan publik. Namun Kevin nampak keberatan jika Ernest itu dikomersilkan dan dimanfaatkan untuk keuntungan keluarganya. Tetapi karena Ernest sendiri tidak keberatan untuk tampil, maka Kevin langsung menunjukkan film-film hantu untuk supaya Ernest itu tahulah tutorialnya bagaimana cara menakuti manusia yang baik dan benar dan berdisiplin dan berdikari. Saatnya syuting dimulai, si ayah langsung dipojokkan oleh Madam Judy yang meragukan kebenaran tentang video viral tersebut dan menganggap jika hantu Ernest hanyalah hologram yang direkayasa, karena ternyata Madam Judy tidak terlalu tertarik dengan hantu, benar atau tidaknya adanya hantu, melainkan hanya mencari untung dari berita viral untuk menaikkan rating acaranya. Dan ya, kemunculan Ernest benar-benar tidak dihargai oleh Madam yang masih saja menganggap jika itu hanyalah hologram yang sudah dipersiapkan, di mana Ernest yang kesal pun mulai mempraktekkan apa yang dia pelajari dari film-film hantu lokal, sehingga
Meski acara ini berakhir dengan kekacauan, si kakak berhasil merekam kejadian tersebut dengan ponselnya dan menguploadnya di channel YouTube si ayah. Yang setelah 6 menit diupload, yang nonton itu sudah mencapai 3 juta lebih penonton sehingga si ayah bisa kembali sumringah. Berkat acara tersebut juga, Dr. Leslie didatangi oleh pimpinan CIA yang tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang kebenaran akan hantu Ernest, di mana Siska sendiri berhasil menemukan petunjuk tentang siapa Ernest. Ternyata hantu yang ada di depan mereka berdua ini bukanlah bernama asli Ernest, melainkan orang lain yang mungkin saja kebetulan mengenakan bajunya Ernest ketika dia mati, sehingga Kevin mencoba membujuk si hantu untuk ikut bersamanya keluar dan mendatangi alamat bar bernama Ernest ini. Siapa tahu ada petunjuk yang mungkin bisa mengungkapkan siapa identitas si hantu yang sebenarnya. Sementara Kevin sedang sibuk membantu si hantu, keluarganya justru malah sedang aji mumpung menikmati popularitas dengan menerima endorsan dan tawaran untuk datang ke berbagai acara. Yang tak lama muncullah Dr. Leslie yang bermaksud untuk menangkap si hantu atas nama pemerintah dan lembaga rahasia perdunia goiban. Program called Wizard Clip. Di saat yang bersamaan, Kevin dan Siska sedang mencoba meyakinkan si hantu untuk keluar dari rumah ini, yang karena si hantu sama sekali belum pernah menginjakkan kakinya di luar rumah, si hantu itu nampak ragu-ragu melakukannya. Tetapi demi bisa menemui orang bernama Ernest ini, mereka bertiga pun rela dikejar-kejar oleh para penggemar, di mana si hantu sendiri, Ernest, bisa tembus dinding sana sini, beda dengan Kevin dan Siska yang harus susah payah loncat dan sembunyi menghindari para fans yang mengejar mereka bertiga. Tibalah di bar tempat orang bernama Ernest dulu ini bekerja. Seorang waiter mengatakan jika Ernest sudah lama tidak bekerja di bar ini dan mungkin saja sekarang sedang menikmati masa tuanya di rumah. Yang ketika si waiter menunjukkan foto lamanya, Kevin dan Siska cukup terkejut saat mengetahui jika si hantu dan orang bernama Ernest ini ternyata adalah sahabat baik, bahkan saudara sewaktu masih hidup dulu, guys. Oke, kita beralih ke Dr. Leslie yang akhirnya mendapat surat izin penangkapan si hantu dimensi. Pimpinan CIA pun resmi membuka kembali program rahasia lama mereka, yang di situ terdapat berbagai senjata yang bisa menangkap energi, termasuk sebuah kurungan khusus untuk mengurung hantu dan makhluk halus lainnya. Sementara keluarganya sedang digerebek pasukan CIA, Kevin, Siska, dan si hantu sendiri senang berkendara menuju alamat rumah orang bernama Ernest sesuai informasi dari waiter tadi siang. Yang dalam perjalanan ini hubungan antar ketiga makhluk hidup ini pun semakin dekat tanpa memandang ras, golongan, dan status si hantu yang sudah mati. Saat sedang di minimarket itulah Kevin tidak mengetahui jika pemerintah, lebih tepatnya CIA, sudah mengedarkan surat penangkapan terhadap si hantu, sehingga ketika polisi setempat menyadari akan keberadaannya, mereka bertiga pun segera kabur dari sana hingga terjadilah kejar-kejaran yang cukup menegangkan. Never do that again. Mereka bertiga pun akhirnya tiba di rumah orang yang bernama Ernest. Ini orangnya. Kevin sendiri masuk ke dalam sana untuk menanyakan apa yang telah terjadi pada si hantu, yang ternyata nama aslinya adalah Randy, sahabat baiknya sekaligus orang atau teman yang menikah dengan adik iparnya. Abah Ernest rupanya tidak tahu jika Randy atau si hantu ini tuh sudah meninggal. Dia taunya si hantu kabur menghilang setelah merasa terpukul atas kematian istrinya. Namun sebelum menghilang, si hantu sempat menitipkan putrinya yang berusia 4 tahun di rumahnya, mengambil bajunya, mencuri surat izin mengemudinya, dan diperkirakan mati di rumah yang Kevin tinggali saat ini. Gara-gara terlalu banyak minum alkohol, terus live forever. Saat si hantu menampakkan diri itulah muncul si ayah yang datang untuk menangkapnya, di mana Kevin menyuruh si hantu untuk pergi saja, tetapi karena tidak tega meninggalkan Kevin atau sahabat baiknya sendirian, si hantu pun tetap bertahan di sini hingga harus tertangkap oleh para pasukan tersebut.
Singkat cerita, si hantu sudah berada di dalam kurungan khusus yang dikelilingi oleh medan energi yang menahannya untuk tidak bisa keluar, di mana Dr. Leslie begitu excited saat bisa melihat langsung si hantu dari jarak dekat, yang memang momen ini tuh sudah lama dia tunggu-tunggu. Pada momen haru itulah muncul pimpinan CIA yang datang bersama orang pemerintahan dan para ahli untuk pamer menunjukkan keberhasilannya atas proyek ini, di mana si pimpinan menjelaskan tentang niatnya untuk mengeksploitasi si hantu demi kepentingan dan keuntungan CIA, sehingga Dr. Leslie mulai merasa jika ide untuk mengurung si hantu bukanlah sebuah ide yang bagus. Saat sedang melakukan pemeriksaan itulah si hantu melihat lambang burung pada seragam yang dipakai petugas yang secara tak sengaja mengingatkannya pada masa lalu ketika masih hidup, yang ternyata pada hari kematiannya si hantu itu tidak pernah menelantarkan putrinya yang masih berusia 4 tahun, hanya mengizinkannya bermain bersama Ernest dan istrinya di rumah tersebut. Karena faktanya Ernest lah orang yang sudah membunuh si hantu dengan motif ingin merebut putrinya dari si hantu setelah diketahui jika Ernest dan istrinya tidak bisa punya anak setelah belasan tahun menikah. Dan ya, Dr. Leslie rupanya sudah berubah pikiran dengan ingin agar si hantu bisa bebas, ya meskipun si hantu adalah jurik, dia tetap membutuhkan alat transportasi umum untuk bisa bepergian ke tempat lain. Sungguh aneh sekali bukan? Bersama dengan itu kita akan melihat Kevin terbangun dari tidurnya setelah mendengar ada suara di ruang bawah yang ternyata itu adalah si Abah Ernest yang bermaksud untuk membunuh Kevin. Setelah merasa bahwa rahasianya sudah terbongkar, yang mana si ayah langsung turun untuk membantu. Tapi meskipun si Abah sudah tua dan aba-aba, dia masih cukup kuat untuk menumbangkan si ayah, bahkan membuatnya sampai tak sadarkan diri. Setelah si kakak tumbang dan si ibu disuruh Kevin untuk tetap diam bersembunyi di kamar, si Abah pun berjalan menuju loteng untuk mencari Kevin, yang di situ terjadi sedikit pertarungan yang lagi-lagi saya tidak habis pikir bagaimana Kevin bisa kalah terhadap Abah-abah yang sudah tua renta ini, yang ketika si Abah akan membunuhnya tiba-tiba ya, muncullah si hantu yang datang di waktu yang sangat tepat. Ketika si Abah sudah terkapar, muncullah si ayah yang sudah siuman dan datang untuk membantu. Tetapi setelah semua selesai, Kevin pun diinterogasi oleh CIA dan dinyatakan tidak bersalah setelah masalah ini berkaitan dengan hantu yang dalam tanda kutip tidak ada dalam hukum dan perundang-undangan. Beberapa hari berlalu, Kevin dan ayah membawa seorang wanita tua ketika si hantu sedang berdiri di tepi danau, yang ternyata wanita tua ini adalah putri kandung si hantu yang dia tinggalkan ketika usianya itu masih 4 tahun. Sehingga pertemuan ini membuat si hantu mengingat kenangan saat dia merawat putri kecilnya dulu. Selesai dengan momen haru itu, Kevin dan si hantu pun duduk berdua sambil memandangi matahari yang sebentar lagi akan terbenam. Si hantu sangat berterima kasih atas bantuannya Kevin yang dengan tulus mengingatkannya tentang masa lalu yang karena sekarang dendamnya sudah terbalaskan. Si hantu pun otomatis sudah tidak jadi arwah penasaran dan akan kembali ke habitatnya, yaitu alam baka. And anyway, film pun tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jika tidak dapat menolong, paling tidak jangan melukai. Karena ingat, di saat kita melakukan sesuatu untuk orang lain, sebenarnya kita itu sedang melakukan itu untuk diri kita sendiri. Saya Angel mewakili seluruh pendosa yang ada di seluruh dunia mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. And sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Bye-bye.